Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah merilis elektabilitas partai-partai peserta pemilu 2024. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS cenderung menguat setahun menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Adapun tingkat keterpilihan Partai Amanat Nasional atau PAN mulai digeser oleh Partai Umat pimpinan Amin Rais. Hal ini bisa terjadi mengingat secara akar rumput PAN dan Partai Umat memiliki kesamaan, yaitu berbasis Muhammadiyah. Dengan kehadiran Partai Umat sebagai partai baru peserta pemilu tentu menggerus suara PAN. Sementara itu, meski elektabilitasnya cenderung menurun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih kokoh di puncak dengan 17,7%. Disusul Partai Gerindra 7,8%, Partai Golkar 7,6%, dan PKS 7,6%. Selanjutnya Partai Demokrat 5,4%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 4,4%, dan Partai Nasdem 4,1%. Dua parpol parlemen yakni P3 dan PAN harus terpental jauh. Urutannya P3 1,4%, PSI 1%, Partai Umat 0,9%, PAN 0,7%, Partai Hanura 0,6%, Partai Buruh 0,5%, Partai Garuda 0,5%, Partai Gelora 0,3%, dan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN 0%. Pada umumnya, elektabilitas partai politik mengalami tren penurunan selama hampir setahun terakhir survei, mulai Juli 2022 hingga April 2023. PDIP misalnya, pada Januari 2023 masih 22%, turun menjadi sekitar 19% pada Februari. Turun lagi menjadi 17,7% pada April 2023. Khusus Gerindra tampak cenderung stabil, 12,1% pada Juli 2022, 12,8% pada April 2023. Dibandingkan dengan 20 hari lalu, Gerindra sedikit mengalami perbaikan dari 10%-an sampai 11% menjadi 12,8%. Untuk PKS, jika dibandingkan dengan survei pada Februari 2023 yakni 5,4%, cenderung mengalami sedikit perbaikan untuk basis pasar partai sama seperti Gerindra menjadi 7,6%. Sementara parpol yang mengalami penurunan yakni Golkar 10,9% jadi 7,8%, PKB 6,9% jadi 4,4%, Demokrat 5,2% jadi 5,4%, Nasdem 4,6% jadi 4,1%, P3 2,2% jadi 1,4%, dan PAN 1,8% jadi 0,7%. Survei LSI menemukan masih ada 30,7% publik yang belum memiliki pilihan terhadap parpol tertentu. Survei LSI ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi adalah WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki telepon atau selpon. Ada sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing atau RDD, atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, dan dari 1.229 responden dipilih, lalu divalidasi dan di-screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Demikianlah tayangan kita kali ini mengenai elektabilitas partai peserta pemilu 2024 yang telah dirilis oleh LSI.